Salam sejahtera bagi kita semua dan pemirsa sekalian. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Bethlehem, dan terdiri dari saya sendiri, Salina Tania Pazia, Alsa Vinil Kumagap, Erika Gunadi, Jovan Vincentius Toding, Novita Theodora Sanjaya, dan Renata Luisa Kusuma akan membawakan kisah tentang Abraham sebagai bapak orang beriman, serta refleksi kami dari kisah tersebut. Guys, kalian tahu gak sih kalau misalkan iman dan kepercayaan adalah suatu hal yang penting banget untuk dimiliki oleh umat Kristen? Mau tahu kenapa? Ya kita simak baik-baik. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan Yohanes 6 ayat 29, kita diperintahkan untuk beriman kepada Tuhan dan kepada Kristus. Hal ini dikarenakan dengan melalui iman, kita dapat memperoleh pengampunan dosa, pembenaran, keselamatan, pengudusan, pengangkatan menjadi anak dan dapat menghampiri Allah, karunia Roh Kudus, terang dan kehidupan rohani, pembangunan, pemeliharaan, hidup kekal dan istirahat di surga, layaknya Bapak Abraham sendiri loh guys. Nah, sedangkan di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman ini cocok banget untuk menggambarkan kepercayaan Abraham kepada Tuhan semasa hidupnya. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan udah bukan kaleng-kaleng lagi guys, udah nggak perlu diraguin lagi. Bahkan sampai-sampai Abraham dijuluki sebagai bapak orang beriman loh. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat di Roma 4, seperti di ayat 11 dan ayat 17. Terus, kenapa sih Abraham ini sampai-sampai disebut sebagai bapak orang beriman? Nah, jawabannya adalah karena kepercayaan Abraham dan kesetiaannya kepada Tuhan yang keren banget. Dia selalu nurut sama perintah Tuhan, walaupun terkadang tuh perintah Tuhan itu nggak masuk di akal manusia gitu loh. Dan Abraham tetap percaya dan imannya nggak pernah goyah kepada Tuhan. Ia jelas-jelas belum melihat apa-apa dengan mata kepalanya sendiri, tapi ia tetap merelakan dirinya sendiri untuk tetap setia kepada Tuhan. Contoh nyatanya adalah ketika Abraham diperintahkan untuk mengorbankan anak tunggalnya sendiri dalam kitab Kejadian 22. Awal mula kisah ini ketika Tuhan berfirman kepada Abraham. Abraham, Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. baik Tuhan. Keesokan harinya, Abraham, Ishak beserta 2 orang bujangnya bersiap-siap untuk pergi ke gunung yang telah dikatakan oleh Tuhan. Ishak, ayo ikut ayah ke gunung yang ada di sana. Mau ngapain, Ayah? Sudah, kamu ikut ayah saja. Ayah mau menyembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Oke, Ayah. Itu gunungnya. Ayo ikut ayah. Bawakan kayu untuk korban bakaran yang sudah kita siapkan di rumah. Ayah, aku sudah bawa kayu. Ayah sudah bawa pisau dan apinya. Terus anak domba untuk dijadikan korban bakarannya gimana, Ayah? Nanti juga disediakan sama Tuhan. Sudah, ayo jalan lagi. Sesampainya di puncak gunung, Abraham pun mempersiapkan mezbah. Ishak, kemarilah. Kenapa, ya? Loh, Ayah, kok tanganku diikat? Abraham, Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayah, itu ada domba di semak belukar. Iya, benar, di semak belukar itu, Ayah. ayo, bantu ayah menangkapnya. Setelah memberikan korban bakaran tersebut, terdengar kembali suara malaikat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Abraham.
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Setelah mempersembahkan kurban, Abraham dan Ishak pun pulang kembali ke Beersheba. Gimana guys kisah Abraham kali ini? Menarik bukan? Kepercayaan Abraham terhadap Tuhan diuji dengan disuruh mempersembahkan Ishak anak satu-satunya sebagai kurban bakaran. Permintaan yang sangat tidak masuk akal bukan? Tapi besarnya iman dan kepercayaan Abraham terhadap janji Tuhan yang mengatakan bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak dalam Kejadian 15 ayat 5 membuat Abraham berserah dan merelakan anak tunggal yang telah diidamkannya sejak lama. Tapi walaupun Abraham yakin dengan janji itu, ia tidak peduli terhadap kapan janji itu akan digenapi. Dan ini adalah bentuk nyata dari firman yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari kisah ini kita bisa lihat kalau ternyata menjadi orang yang beriman itu sulit banget. Gelar yang didapatkan sama Abraham itu melebihi gelar-gelar sarjana yang ada di dunia ini. Ada banyak banget ujian yang harus ditempuh oleh Abraham. Tapi dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kepercayaan terhadap Tuhan itu selalu disertai sama berbagai ujian kehidupan. Bisa dikatakan kalau sebenarnya masalah itu adalah sebuah sarana untuk memurnikan keimanan kita. Jika kita menjalaninya dengan penuh kesungguhan, maka persoalan hidup itu justru akan menjadi ungkit yang dapat mendongkrak kehidupan kita menjadi lebih baik dan benar adanya. Setelah mendengarkan kisah keteguhan iman dan kepercayaan Abraham, membuat saya belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, karena Tuhan pasti akan membantu kita selama kita percaya kepadanya. Di sini saya juga belajar bahwa hanya iman yang dapat mempersatukan manusia dengan Tuhan kembali. Kisah Abraham sebagai bapa orang beriman mengingatkan saya bahwa dalam perjalanan kehidupan, kita juga akan mengalami kesulitan dan hambatan yang dapat menantang iman kita kepada Allah. Tetapi, ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati layaknya Abraham, kita pasti bisa melalui kesulitan tersebut karena rencana Allah merupakan rencana yang terbaik. Kisah Abraham sebagai bapak orang beriman memberikan teladan bagi kita semua untuk tetap setia dengan iman yang kita miliki kepada Tuhan. Melalui kisah ini, saya belajar bahwa dalam keadaan apapun, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena hanya dalam Dialah semua tantangan yang kita alami bisa dengan mudah terlewati. Dengan kisah Abraham, kita memperoleh pengetahuan dan pemahaman sejati tentang kemahakuasaan dan kebijaksanaan Tuhan. Dan ketika Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan Ishak, dia bisa taat tanpa syarat. Pada akhirnya, karena ketulusan dan ketaatannya, dia memperoleh berkat Tuhan yang besar. Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan butiran pasir di pantai. Dari kisah Abraham, saya belajar untuk selalu taat dan percaya pada Tuhan dalam situasi apapun. Ishak adalah anak Abraham yang satu-satunya, tapi ketika Tuhan berkata kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban, ia pergi dan bersedia untuk melakukannya. Meskipun hal itu sangat berat, dan Tuhan juga pernah menjanjikan kepadanya bahwa keturunannya akan sangat banyak. Dalam situasi seperti itu pun, ia tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu. Pada akhir kisah pun, kita semua tahu bahwa janji Tuhan pada Abraham semuanya telah tergenapi. Dari kisah Abraham di atas, saya belajar untuk menjadi umat yang setia kepada Tuhan, untuk menaati segala perintah Tuhan dalam keadaan apapun seperti apa yang Abraham lakukan kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan walaupun
Terkadang apa yang Tuhan perintahkan itu mungkin tidak masuk di akal manusia. Namun kita harus percaya bahwa itulah yang terbaik untuk kita, karena Tuhan mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan selalu menyertai kita.